Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan allazi unsila fihi al-Qur'an hudal lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin sidang jamaah Isya yang insyaallah dilanjutkan tarawih yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan, di mana diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk kehidupan, sebagai sumber informasi dan sumber konfirmasi ilmu. Tadi apa yang digunakan penupuk Pak Imam, inna anzalna fi lailatul qadr, itu adalah sumber informasi yang kita yakini bahwa pada satu malam akan turun malaikat bersama rombongannya, bahkan Jibril juga turun, yang kita kenal sebagai malam atau Lailatul Qadar, yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Bayangkan kalau dikonversi itu setara dengan 83 tahun. Dan harus kita yakini bahwa itu terjadi, itu turun. Tinggal nanti persoalannya atau perdebatan-perdebatannya, kalau Jibril turun apa yang dibawa? Apakah masih bawa ayat? Tidak itu. Karena terakhir waktu Rasulullah sudah lengkap di sini, di Al-Qur'an sudah lengkap. Kalau begitu apa yang dibawa turun? Ada yang berpandangan bahwa yang dibawa turun itu adalah hikmah, famase, ilham yang akan diberikan kepada siapa yang berhasil memproses dirinya, mensucikan jiwanya, mulai dari malam pertama serius melaksanakan ibadah puasa yang diwajibkan dan melengkapi dengan amalia-amalian malam, salat tarawih. Yang sudah mempraktekkan tahajud, tidak apa-apa dilanjutkan tahajud juga. Ya turun apa akan apa nupuk Pak Imam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asaan ya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam bangunlah, tambah-tambah salat wajibmu. Niscaya aku akan memberikan posisi kemuliaan, maqaman mahmuda. Lanjutkan doanya tadi itu ayat 80 surah 1780, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Menurut Ustaz Adi Hidayat, kalau ini rutin kita lakukan, berpeluang kita mendapatkan 4 kemuliaan. Kalau Allah yang memuliakan kita, masih ada makhluknya akan menghina kita. Ini motivasi satu-satunya salat sunnah yang langsung Allah memberikan, menjanjikan ganjaran. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dihadirkan di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, di mana kita umat Islam sudah komitmen akan menjadikan Rasulullah sebagai contoh, sebagai bentuk implementasi dari syahadat. Karena yang namanya syahadat itu bukan hanya ucapan, cukup kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi syahadat itu adalah kesaksian akan menjadikan Rasulullah sebagai contoh, sebagai suri teladan dalam melakoni 2 peran utama. Karena hanya 2 akatana von Allah Ta'ala, ini bahasa Mandarin. Nafan cajiki, ada 2 peran utama kita dihadirkan di permukaan bumi ini. Yang pertama sebagai Abdullah, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada aku. Inilah implementasinya pada amalan-amalan ritual.
Kita pilih Islam sebagai agama yang luar biasa. Kita yakini bahwa itu adalah frame kehidupan untuk membawa kita selamat di dunia wal akhirat. Baru saja kita melaksanakan sholat Isya secara berjamaah awal waktu lagi. Saya ulangi ini, saya tekankan ini, awal waktu dan jamaah. Tolong ini dilanjutkan nanti. Kalau Allah masih kasih kita umur di luar bulan suci Ramadan, lanjutkan. Karena Ramadan itu pelatihan. Jangan sampai nanti salat jamaah kita setelah bulan suci Ramadan hilang semua. Kebiasaan-kebiasaan kita mengkaji, membaca Al-Quran sudah luntur setelah bulan suci Ramadan. Sekali lagi latihan sebenarnya. Kalau mampu kita lanjutkan, tidak bedakan itu bulan lain itu, insya Allah itulah tanda-tanda keberkahan kehidupan. Ini saja diperhatikan dulu. Salat jamaah, salat awal waktu. Kemudian kita hadir di permukaan bumi sebagai khalifatullah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, dalam berbagai profesi. Ini selalu saya tekankan di sini. Karena profesi itu diberikan. Saya alhamdulillah diberikan oleh Allah tugas selama 5 tahun menjadi dekan di Unsul Bar. Itu adalah pemberian yang harus saya pertanggungjawabkan. Karena apapun yang diberikan oleh Allah sebagai peran, apakah sebagai nelayan, sebagai petani, sebagai ibu rumah tangga, itu adalah jalan kita untuk bagaimana merebut kemuliaan. Mungkin yang banyak kita pelajari bahwa seakan-akan hanya salat, hanya ritual itu mengantar kita mendekat kepada Allah. Ibu rumah tangga pun adalah jalan untuk bagaimana mendekat kepada Allah. Jalani fungsi rumah tangga dengan baik sesuai dengan rambu-rambu yang dicontohkan Rasulullah, dicontohkan oleh istri Rasulullah. Layani suami, didik anak, insya Allah itulah jalan merebut kemuliaan, jalan merebut pendekatan. Ini terkadang tidak hadir di masyarakat. Saya dikasih peran sebagai dekan itulah sebagai jalan saya untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Ketika saya jalani profesi itu sesuai dengan rambu-rambu, meskipun berat memang tantangannya. Berat. Apa beratnya? Karena di dalam diri kita memang ada fujur, wa taqwa. Mari berjuang untuk bagaimana memenangkan takwa. Karena terkadang ya, kalau kita berjuang untuk jalan pada aturan-aturan, itu terkadang justru tersingkir dari suatu komunitas dalam tanda petik. Tapi itulah memang Allah sudah menyampaikan itu, bahwa berat itu untuk menegakkan kebenaran dalam tanda petik. Karena kebenaran juga ini kan berbeda-beda cara kita menanggapi, memaknai satu kebenaran, sehingga ada yang berpandangan bahwa kebenaran itu hanya ada dalam persepsi. Boleh jadi beda cara pandang saya menilai kebenaran. Tetapi saya katakan begini, standar-standar kebenaran yang paling mutlak, paling hakiki adalah liriklah di Al-Quran. Misalnya ketika Quran mengatakan la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah mencabur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Sudah tahu bahwa ini yang benar, ini yang keliru diikuti. Itu saja ayat kita coba terapkan dalam kehidupan. Tetapi di ayat lain itu tadi yang dipegang penutup Pak Imam tidak mudah. Tetapi yakin bahwa kebenaran akan hadir, kebatilan akan hilang, akan sirna. Apa tadi itu, bakul ja'al haqq wa sahaqal batil innal batila kana sahuqa, bahwa kebatilan itu akan sirna. Tetapi memang perjuangan, butuh perjuangan, dan sekali lagi tidak mudah. Inilah tantangan kehidupan kita ya. Saya suka mengutip ayat itu surah Al-An'am terakhir 6165 sebagai pertanggungjawaban dari fungsi kehalifaan kita. Apalagi ayatnya, huwallazi ja'alakum halaifa fil ard ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Aku berikan posisi yang berbeda-beda, pekerjaan yang berbeda-beda. Ini yang menarik. Liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kamu siapa yang bersyukur dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Ini surah ke-6 165, itu menarik itu. Jadi ibu-ibu tidak usah berkecil hati kalau hanya ibu rumah tangga. Tidak banyak kita pertanggungjawabkan. Saya alhamdulillah ini saya sudah nikmati. Sudah 2 tahun lebih saya dosen biasa.
Kemarin 5 tahun di sini sebagai dekan di Fakultas Pertanian, saya harus bertanggung jawab sebagai dekan, bertanggung jawab sebagai dosen, bertanggung jawab sebagai bapak rumah tangga. Alhamdulillah sekarang tinggal bapak rumah tangga dengan mengajar. Dipanggil juga ini pertanggungjawaban juga ini. Sekali lagi alhamdulillah ya, saya sudah 2 malam karena kemarin malam di Masjid Ilaikal Masir. Insyaallah malam 28 di Malavio, kemudian itu kembali ke Makassar. Singgah lagi di kampung mertua, karena katanya harus dikasih sama itu kampung orang tua dengan kampung mertua. Malam 29 di Supak baru ke Makassar. Hadirin sidang jamaah tarawih, ibu-ibu, bapak-bapak yang insya Allah dimuliakan Allah. Nama adalah identitas, nama adalah alamat, pemberian nama ada harapan. Nama masjid ini adalah Nur Firdaus. Ya, kalau tidak salah ada sponsor utamanya ya. Alhamdulillah, pasti ada harapan. Harapannya bahwa ketika kita dengar kata Firdaus, pasti kita ingat adalah salah satu nama surga yang paling tinggi tingkatannya, di mana disitulah para nabi dan rasul. Jadi impiannya pemberian nama masjid ini, jamaahnya nanti ini ya akan mencapai surga yang tertinggi, di mana di situ insya Allah bersama dengan Rasulullah, bersama dengan para nabi dan rasul. Saya kira itu cita-citanya. Nah, bagaimana merebut atau menuju pada surga Firdaus? Ini sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran. Jadi menarik sebenarnya itu ya. Jadi saya ini sementara belajar. Ini sudah ada kalau kita mau menuju ke sana, karena sudah disampaikan oleh Allah bahwa yang menempati surga Firdaus itu adalah orang yang beriman dan melaksanakan amalan saleh. Itu surah Al-Kahfi 107. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Bahwa jannatul firdaus ya, surga Firdaus itu akan ditempati oleh orang-orang yang beriman dan dengan imannya hakul yakin melaksanakan amalan-amalan. Itulah sebenarnya disebut dengan ketakwaan. Itulah yang akan menempati nanti surga Firdaus. Jadi kalau orientasi ibadah kita bercita-cita ke surga Firdaus, perkuatlah, permantaplah iman kita dan ketakwaan kita. Tetapi memang iman ya, coba kita beriman kan sudah 6 rukun yang melandasi kita berislam dengan kuat nanti. Itu harus selalu dikoreksi dan ditingkatkan. Karena keimanan bukan hanya sekedar percaya mata peka kepada Allah Ta'ala, tetapi kita tidak buktikan bahwa kita yakin pada Allah. Sehingga iman yang kokoh, hakul yakin, yang bisa sampai nanti ke yakin, karena masih ada rupanya tingkatannya di atasnya hakul yakin, yakin betul ya. Tetapi di bawah hakul yakin itu, sebelum kita sampai ke situ namanya ilmu yakin. Berarti keyakinan yang kuat ketika dilandasi dengan ilmu dan pemahaman yang mendalam tentang siapa dan apa yang kita yakini. Disinilah perlu belajar, perlu ilmu pengetahuan. Yang selalu saya sorakan bahwa jangan menganggap bahwa ilmu-ilmu agama lah yang akan mengantar kita lebih kenal Tuhan. Saya mengajar biologi, mengajar atmosfer, saya perkenalkan kebesaran Tuhan di balik biologi, di balik atmosfer yang saya ajarkan. Saya mengajarkan sel, saya tunjukkan betapa maha besarnya Allah, maha kuasanya Allah di balik sel itu. Bahkan muncul inspirasi baru setelah saya belajar genetik, yang diajarkan Kak dulu bahwa itu gen itu tidak bisa berubah. Kalau kurang-kurang orang tua kita, setengah mati kita pintar. Tidak, gen bisa berubah. Saya temukanlah salah satu referensi, hanya diistilahkan nyala padam gen, nyala padam. Dan siapa yang bisa menyalakan gen-gen positifnya, itulah yang bisa jadi hebat. Dan subhanallah, Allahu Akbar, saya temukan di referensi itu bahwa yang bisa menyalakan gen-gen positif banyaklah membaca Al-Quran, banyak berzikir. Dia akan menyala yang positif itu, gagasan-gagasan cerdas akan muncul.
Di gen itu, di sel itu kita semua berasal dari satu sel. Ini yang merubah coba anak-anak yang sementara belajar. Anda orang cerdas. Cerdas sama dengan kalau saya memang dianggap cerdas sama Ki. Kenapa saya katakan begini? Semua yang duduk di sini berasal dari satu titik yang disebut dengan sel atau stem cell atau zigot. Tidak ada yang berasal dari dua yang duduk di sini. Kemudian mendapatkan tiupan ruh sebagai sumber kecerdasan, sebagai sumber kemuliaan dari Tuhan yang sama. Summa sawahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Aku tiupkan ruhku. Bisa di situ bermakna sifat mulia, bisa bermakna kecerdasan. Tetapi aku berikan alat untuk bagaimana mengoptimalkan, memunculkan ruh kemuliaan dengan sam'a wal basara wal fuada kullu. Jadi telung itu alat. Sama-sama alat kita, Pak siapa aku lupa namanya, sama alat saya. Semuanya sam'a wal basara wal fuada kullu. Jadi bagaimana nanti kita memanfaatkan ini, sekali lagi anak-anak yang sementara belajar, gunakanlah tiga alat ini untuk Anda menjadi hebat nanti ke depan. Penglihatan, pendengaran, dan akal pikiran. Inilah yang menjadi pembeda. Karena tiga alat ini lebih mengantar kita bisa jadi mulia, dan tiga alat ini kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, mengantar kita jadi hina. Bahkan kalau kita tidak manfaatkan dengan baik akal pikiran kita, Allah sudah memberikan gambaran ulaika kal an'am bal hum adallun. Bisa sama sederajat dengan binatang ternak, bahkan lebih rendah. Mungkin sudah banyak perilaku-perilaku yang lebih rendah dari binatang yang kita saksikan. Sudah terkadang kita lihat ngeri seorang anak yang membunuh orang tuanya, orang tua yang membunuh anaknya. Apakah sudah tidak melebihi? Jangan saya lanjutkan. Sekejam apapun singa, tidak ada kapan singa yang mau menerkam anaknya. Ini fakta-fakta kehidupan. Tetapi ada semua. Jadi saya katakan begini, semua apa yang kita saksikan sebenarnya itu sudah ada informasinya, dan itu adalah ujian bagi yang melakukan dan ujian bagi kita yang menyaksikan. Ini perlu juga saya sampaikan karena terkadang terlalu banyak kritik misalnya pada pemerintah, terjadi ini sudah berlebihan. Saya bilang itu adalah ujian kita untuk menyikapi, karena pemerintah misalnya presiden itu adalah sudah diberikan oleh Allah. Diberikan, tidak mungkin jadi presiden, tidak mungkin jadi pemimpin, tidak mungkin jadi sekda, bupati kalau tidak diberikan. Itu adalah ujian kita untuk bagaimana menyikapi apa yang kita saksikan. Hadirin sidang jemaah Tarbiyah yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, siapa itu yang beriman? Sudah banyak ini juga dijelaskan di surah Al-Mu'minun 1-11. Coba mungkin baca di situ. Yang tadi dijanji Firdaus. Jadi dua ayat yang saya temukan itu yang ditutup dengan bahwa inilah yang akan masuk pada surga Firdaus. Nah, minimal di surah Al-Mu'minun itu bahwa insya Allah yang akan masuk ke surga Firdaus itu adalah orang yang khusyuk dalam salat. Ini juga berat. Terus terang ini saya selalu minta doa, saya jadikan doa. Karena tambah sholat tambah banyak diingat. Tetapi saya selalu yakin Rasulullah saja 23 tahun diproses oleh Allah, barulah mencapai predikat manusia termulia. Apalagi kita ini amami kalau bahasa Bugisnya, orang awam. Tetapi mohon maaf, semua potensi kemuliaan itu kita miliki. Potensi kewalian kita semua miliki. Dari mana dasar saya itu tadi ruh. Jadi semua diberikan ruh, kan berarti potensi ilahiyah semua kita miliki. Siapa yang berhasil nanti bagaimana memproses pensucian jiwanya, bahkan kalau ada kehendak turun dengan melalui ilham, itu akan merasakan keajaiban, apalagi setelah bulan suci Ramadan. Jangan nanti begini, dulu kan itu banyak cerita-cerita bahwa salah satu ciri Lailatul Qadar langsung membeku itu air misalnya, atau tanaman itu sujud. Mungkin Allah dulu memberikan bukti-bukti kenyataan atas kekuasaannya itu beda dengan sekarang. Jadi ketika nanti keluar kita di bulan suci Ramadan sudah ada perubahan. Apakah cara berpikir kita, cara bersikap kita, menyikapi kehidupan beragama, bermasyarakat, insya Allah itu adalah tanda-tanda. Kemauan mau belajar Al-Quran, mohon maaf, karena ini Al-Quran itu kan dikatakan kitabun wal hikmah. Hikmahnya ini tidak bisa diukur. Terkadang ayat ini saya baca hari ini, ya saya sementara belajar, besoknya saya baca lain lagi, itu muncul pemahaman-pemahaman dari ayat yang saya baca. Karena memang ini Allah sudah menyampaikan yutil hikmah ma yasha wa man yutal hikmah faqad utiya khairan katsira.
Aku akan berikan hikmah kepada siapa saja hamba aku yang aku kehendaki. Dan barang siapa aku berikan hikmah, itulah kebaikan yang paling besar. Mudah-mudahan semua jemaah di sini nih insya Allah mendapatkan hikmah. Jadi sekali lagi yang berpandangan bahwa yang turun itu tanazzalu malaikatu waruh, itu yang diturunkan adalah hikmah. Karena lengkap yang tertulis. Coba maki tes nanti ya, setelah bulan suci Ramadan, kemauan mau belajar agama, kemauan mau belajar ilmu, memaknai ilmu-ilmu yang kita kaji. Karena mohon maaf saya katakan begini, pemisahan ilmu kauniyah dengan kauliah sudah 400 tahun dipisahkan oleh Barat. Mari kita teman-teman dosen, kita kembalikan bagaimana kembalikan ruhnya ilmu. Bagaimana mengembalikan, bungkuslah ilmu-ilmu yang berkembang dengan referensi ilahiyah dengan kearifan lokal. Ketika kita bungkus ilmu pertanian dengan apa kata Tuhan di dalam Al-Quran tentang pertanian, kemudian kita bungkus dengan kearifan lokal bagaimana menghargai lingkungan, lahir suatu referensi baru dari pertanian, lahir referensi baru dari politik, lahir referensi baru dari ilmu ekonomi. Insya Allah itulah akan menjadi kita hebat. Ini menghargai lingkungan saja di masyarakat Mandar ini kan luar biasa. Maradi atau Makaka dulu ketika sudah dilantik ya, dia bersama handatnya itu menanam tanaman di suatu tempat namanya Sobe. Disuruh tanam itu tanaman. Ketika ada yang tidak tumbuh tanamannya dengan subur, ditegur itu. Ada etikat tidak baik kita memimpin. Jadi dari dulu itu Mandar sudah tahu bahwa antara alam ini dengan diri kita dia terkoneksi. Jiwa kita terkoneksi dengan alam, terkoneksi dengan tumbuhan. Nah ini juga belajar fotosintesis bukan hanya diajarkan itu, tetapi kita ajarkan bahwa sebenarnya hakikinya bahwa kita tersambung dengan tanaman, karena tanaman melepaskan oksigen, tanaman memperbaiki siklus air. Paradigma pembelajaran ini dibawa ke kampus juga. Sehingga saya katakan membuat RPS itu, mohon maaf ya, perencanaan pembelajaran bukan hanya mengantar anak didik kita paham dan terampil terhadap suatu objek yang dipelajari, tetapi di balik pembelajarannya itu mengantar dia lebih mengenal Tuhan dan mengenal dirinya dalam tanda petik. Jadi tanaman saya ajarkan, saya bisa tunjukkan kebesaran Allah di balik tanaman. Atmosfer saya ajarkan, saya bisa tunjukkan kebesaran Tuhan di balik atmosfer. Saya mengajarkan proses terjadinya hujan, saya tunjukkan. Terkadang terlalu sombong orang membuat hujan buatan. Jadi saya coba rubah koreksi itu anunya, saya bilang tidak ada hujan buatan, hujan yang dipicu. Karena tidak ada yang mampu membuat. Coba tidak ada awan kemudian mau dibuat hujan, tidak bisa. Jadi hanya dipicu itu. Jadi saya bilang rupanya tepatnya itu hujan yang dipicu. Sudah siap mau turun cuma belum mampu turun karena masih daya tarik ke atasnya lebih kuat dibanding ke bawah. Diberikanlah semprotan zat-zat tertentu misalnya urea. Akhirnya berat dia bisa turun. Jadi hanya hujan yang dipicu. Terkadang terlalu sombong dibuat hujan. Wih, siapa yang buat? Termasuk ini selama 2 tahun kemarin. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Mari kita lawan corona. Saya bilang siapa yang kita mau lawan? Akhirnya mungkin itu penyebabnya sehingga masih lama. Tapi kita bersyukur tahun ini sudah mulai normal. Saya bilang tidak ada kata-kata yang bijak, bukan melawan. Karena Allah menyampaikan aku turunkan itu karena izinku dan tidak akan kembali kalau bukan aku yang angkat. Ada di surah Yunus itu. Kalau saya turunkan musibah tidak akan berhenti kalau bukan aku yang angkat. Pendekatan-pendekatan spiritual begini jarang disuarakan di mimbar. Hanya yang populer pakai masker, jaga jarak. Populer itu. Padahal banyak pendekatan-pendekatan, perbanyak amalan-amalan sunnah. Puasa sunnah meningkatkan mekanisme autofagi, meningkatkan imun tubuh, jarang disuarakan di mimbar. Hanya itu tadi, masker, jaga jarak. Ya, saya suarakan dulu itu perkuat pendekatan spiritual dalam menyikapi corona. Sempat di blog saya punya YouTube. Jadi saya bilang memang ini orang tidak mau terima memang pendekatan supranasional di dalam pendekatan menyikapi musibah. Ini panjangnya kapan? Karena ini waktu terbatas sebagai belum tadi lengkap itu Jadi baca maki surah Al-Mu'minun ya. Menunaikan zakat. Jadi hampir semua yang rukun Islam kalau kita jalankan itulah tiket untuk masuk Firdaus ya. Kemudian menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat secara sosial. Saya tambah satu, bermanfaat bagi alam ini. Karena saya tambah ke satu itu untuk kita
bisa menduduki posisi puncak di dalam pendekatan kita kepada Allah. Bukan hanya hablum minallah, hablum minannas, tetapi utambai di bagaimana menghargai lingkungan, menghargai alam. Jadi 3. Sehingga saya masuk itu, saya bilang takwa itu dalam konteks bagaimana menghargai lingkungan. Yang banyak dikaji kan hablum minannas, hablum minallah. Saya bilang tambah 1, bagaimana kita berhubungan menghargai lingkungan. Karena ini tantangan besar kita, ya, rusak lingkungan karena tidak pernah disentuh masyarakat dengan pendekatan-pendekatan spiritual. Jadi saya munculkan spiritualisasi lingkungan, mulai dari merubah definisinya, mulai dari S1, mulai dari SMP sampai saya doktor, yang diajarkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri kita. Ada biotik, ada abiotik, ada hidup yang tidak hidup. Sudah stop di situ. Saya bilang koma. Segala sesuatu yang ada di luar dari kita yang bersambungan dengan diri kita dan membentuk diri kita. Beda itu. Apa buktinya? Allah menyampaikan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Seluruh yang hidup aku ciptakan dari air. Di ilmu umum dikatakan air itu komponen lingkungan. Di Allah, ya, informasi dari Allah adalah bagian dari diri. Kalau sudah berubah itu definisinya, cara kita nanti menyikapi sudah beda. Begitu mau mengotori air, saya kotori diriku. Terbuktilah diri kita kan 70-80% air. Kita belajar sel kan. Jadi saya kira itu mungkin jadi apalagi menjaga kehormatannya atau kemaluan, menjaga pandangan. Ini ada penjelasannya juga di surah An-Nur. Kemudian amanah terhadap sumpahnya. Setiap orang jadi pejabat kan disumpah kan. Harus kita bagaimana mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan oleh Allah. Saya kira itu mungkin poin-poin. Tetapi tidak, sekali lagi tidak mudah khusyuk, tetapi kita yakin bahwa kita serius berusaha untuk khusyuk, insya Allah Allah akan hadir mengajarkan kita begini caranya khusyuk. Yang terakhir, tinggal berapa hari bulan suci Ramadan. Mari optimalkan. Tidak ada waktu yang berulang itu, dan tidak ada yang menjamin dirinya sampai bulan Ramadan tahun depan. Kalau hanya kita mau berpuasa wajib, berarti kita menunggu lagi 1 tahun. Rasulullah menawarkan ada puasa sunnah, ada Senin Kamis kalau mampu. Kalau belum bisa Senin Kamis, mungkin Senin latih-latih saja diri kita. Ada Ayyamul Bid, pertengahan bulan 13, 14, 15 Ompo. Insya Allah Syawal, mudah-mudahan panjang umur kita, ada 6 hari. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Untuk diri kita aja itu. Saya kira itu. Perbanyak, lanjutkan kajian-kajian Al-Quran kita. Lanjutkan sedekah kita, pelihara tanaman. Kalau tidak bisa sedekah uang, pelihara tanaman. Ibu-ibu yang gemar tanaman hias, pelihara itu. Itu adalah bagian dari sedekah. Tidaklah seorang menanam tanaman, jangankan tanaman itu dimakan oleh manusia, dimakan oleh burung pun itu bernilai sedekah baginya. Saya kira itu sebagai motivasi. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.